Saya selalu ada ritual mas sebelum ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta tuh saya harus benar-benar menikmati Jogja yang deso banget. Atau setelah ke Jakarta yang terlalu kota banget, saya harus ada yang sesuatu yang deso banget. Karena saya sering merasa kayak ketemu lagi di Mumpung Bareng Haji, konten atau apa ya, kumpulan konten lah ya, yang selama ini saya ketemu dengan teman-teman, saya ajak ngobrol ngalor gitu, komen ngobrol ngawur, nggak tahu seperti apa. Dan kali ini kita ketemu Mumpung Bareng Haji sama Mas Mukti Ento. Selamat ya. Dan kita resmi. iya. Ini kabar ya? Alhamdulillah mas. Kalau ketemu Mas Haji, auranya aura apa? Positif mas. Wah. Nah, kalau ketemu yang itu ya. Padahal Teman saya Anas itu kan aura mistis. Padahal aku ini juga sebenarnya ya, aku merasa tidak positif banget. Aku membawa aura yang tidak positif juga kita ya. Itu amat positif mas. Oh, iya. Positif. Tapi sebenarnya Mas Haji ini aku tadi agak kaget sama sampean. Kenapa? Ternyata sampean kalau ngechat pakai ini juga ya. Apa? Stiker. Stiker juga ya. Dia bilang siap. Beliau pakai gambar sayap. Iya. Siap. Ya plesetan ya. Solo Jogja kan plesetan gitu. Dan aku sedang mengkoleksi stiker-stiker Stiker, yang iya. Nanti kalau ada stiker-stiker yang itu aja. Ada tapi agak berbahaya stiker. Mas Mukti Entot itu asli mana mas? Asli Jogja mas. Asli Jogja. Lahir Jogja. Lahir di Jogja. Bahkan saya lebaran pun nggak pernah mudik mas. Lah iya kan Keluar di sini. Keluarga di Jogja, tapi saya berharap bu ada keluarga saya yang ngerantau gitu biar ada. Malah keluarganya yang ngerantau ya? Iya, biar ada rasa piye kabarnya gitu. Oh. Kalau keluarga saya ketemu lebaran nggak piye kabarnya, tiap hari seliringan di jalan mas. Jadi dari kecil di Jogja Di sampai Jogja. sekarang juga di Jogja. Sama di Jogja. Kapan Mas Mukti itu merasa dirimu itu lucu mas? Kan selama ini tuh aku ngeliat kontenmu tuh mas. Iya mas. Itu Mukti Entot ini lawai gift gitu. Maksudnya berbakat lucu, tidak dibuat-buat. Ya. Aku jadi penasaran. Awalnya dari ini mas. SMP. Kapan dirimu merasa lucu? SMP. SMP, tapi sebenarnya saya mau lucu tuh untuk bertahan hidup juga. Ini biar nyambung sama psikologi mas. Bisa mungkin. Tapi sebenarnya agak nyambung. Bisa mungkin ya. Sesuai kontenku lah ya. Jadi saya masuk SMP kan otomatis memasuki teman-teman yang baru, lingkungan yang baru. Saya dari SD tuh. Otomatis menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, dan SMP di zaman saya ya itu pasti ada preman-premannya tuh mas, yang nakal-nakal gitu. Sedangkan saya ini orangnya jirih mas, jirih, penakut gitu. Dan gimana saya caranya bisa tetap bisa diterima di yang nakal bisa, di yang biasa bisa. Nah, dengan cara sering ngebanyol itu di tongkrongan. Dari situ dan akhirnya preman-preman pun seneng sama saya gitu, nggak pernah berteman. Kadang saya juga ngomong gini lucu. Jadi lucu sebagai jalan untuk bertahan hidup. Bener, karena biar nggak dibully juga di sekolah. Malah saya itu pembuli kalau sekolah mas. Oke, itu SMP. SMA juga masih seperti ini. SMA tambah, mas, tambah liar. Lucunya tambah liar. Iya, seperti panggung saya kan, kalau stand up kan udah punya panggungnya. Iya. Terus konten juga ada. Dulu kan nggak ada panggung mas. Nah, panggung saya sebelum dari panggung ke panggung, berarti dari tongkrongan ke tongkrongan. Tongkrongan ke tongkrongan yang parah lagi, panggung saya itu di dalam kelas mas, kalau pelajaran. Pelajaran kosong atau pas pelajaran? Pelajaran isi, kalau guru nyeretuk apa, saya peletin gitu. Sampai sering dipanggil guru BK dulu. Sering dikira menyepelekan omongan guru gitu. Awalnya dari tongkrongan itu mas. Tongkrongan mas. Terus kuliah. Terus berkenalan dengan stand up komedi, skena stand up. Nah itu juga nggak sengaja, kuliah juga sebenarnya saya. Serba nggak sengaja. Serba nggak sengaja mas, karena ya kadang. Cocok kita. Cara aku cocok. Aku juga sampai sekarang juga aku merasa kok gak ada rencana gitu hidupku ya. Bener mas, aku gitu juga. Terus gimana? Terus kuliah itu sebenarnya nggak kayak anak-anak lain kan kayak wah aku besok jadi tentara, aku jadi polisi, terus mau kuliah yang negeri. Aku tuh sama sekali santai banget kan loh mas. Kalau nggak dioprak-oprak orang tua buat ikut tes enggak aku. Terus akhirnya UIN jurusan perpustakaan. Karena kakak saya juga seorang pustakawan.
terus mikirnya simpel aja biar kalau nggak bisa ngerjain apa-apa bisa dibantu. Mungkin cari kerja juga bisa dibantu. Nah terus masuk kuliah, akhirnya saya sekarang merasa kecewa dengan apa yang saya lakukan ketika kuliah. Kok iso? Masuk UIN kan kalau orang Jogja tahu, dilihat dari luar kayak alim banget, maksudnya UIN itu kampusnya Jalan Solo mas. Jalan Solo. Berarti kalau dari batas kota. Amplas. Oh dari Amplas. Dari Amplas lurus. Batas kota. Kalau macet berarti anak UIN demo itu. Nah itu patokan UIN. Jadi aku tadi dari situ macet tuh. Kalau itu nggak demo emang sore waktu sore. Iya. Kalau siang situ macet berarti anak UIN lagi demo. Oh gitu. Biasanya di pertigaan itu. Oh iya pertigaan. Itu kan ayam goreng itu ya. Ayam goreng. Oke, udah tutup mas. Udah tutup. Padahal zamanku tinggal di Jogja itu dulu jadi ini kayak, kalau udah makan di situ itu kayak mewah banget ya mas. mewah. Tutup karena kalah sama counter HP bawahnya. Ini beneran apa plastik? Beneran mas. Kalau yang ngomong beneran. Jadi di bawahnya KFC itu sempat ada sentra HP gitu. Dan malah orang ke situ ya beli HP mas, nggak ke KFC-nya. Sebelum ada Jogjatronic ya? Iya, sebelum ada Jogjatronic. Bener ya. Berarti kalau ini tuh belok kiri ke terus 12 terus itu ke Galeria. Enggak dong. Kalau itu bablas ke sana ke batas kota. Barat ya. Kalau yang ke kiri itu ke kiri ke APMD. Balai Kota. Dulu ada angkringan sebul di situ. Tahu nggak? Happy Land. Oh, Happy Land tahu. Lama banget sih itu zaman itu sih itu. Ngomongin kafe Jogja tuh sekarang susah mas. Kamu setahun kafe namanya kafe apa, tahun berikutnya masih ada tapi udah ganti nama. Di sini sekarang secepat itu mas. Pergantian kafe, usaha apa ya, usaha kafe. Kayak perubahan perasaan ke sekarang. Oke, terus tadi itu, itu di UIN aku tuh merasa kayak teman-temanku kan ya agak gaul-gaul mas di UGM, UPN gitu. Secara apa ya, gaul secara tongkrongan, secara musik aku merasa wah di UIN kok kaku banget gitu. Ya udahlah, bikin stand up komedi komunitas aku mas. Oh yang bikin diri? Yang UIN. Oh iya. Yang UIN yang bikin stand up aku sama temanku ada namanya Binasrul, bertiga tuh bikin di situ. Terus ya setelah masuk komunitas nggak kerasa kuliah tertinggal. Terus nyeselnya sekarang kayak dulu kenapa terus aku merasa kampus ini kaku, padahal ya niatnya kuliah kan menuntut ilmu ya. Iya. Tapi lulus tadi mas? Tidak. Jadi sampai UIN terus UIN bikin komunitas stand up komedi UIN Jogja mas, di situ sama teman-teman sampai apa ya ibaratnya waktunya ke situ semua lah. Tapi dulu dasarnya juga nggak ada niat stand up komedi jadi kerjaan mas. Ya. Intinya ya main lah gitu. Terus lama-lama terus jadi lama-lama udah ngerasa stand up komedi jadi kerjaan ya karena loh awal-awal dapat duit tuh kayak masih aku usia mahasiswa tapi nyambi stand up komedi. Terus lama-lama kok aku harus punya tanggung jawab nih di sini karena mungkin ya semakin ada terus ya gitu. Ngerasa berarti ini kerjaan sampai bergulir jadi Jiro Luger ini. Iya gitu mas. Tapi ini kontenku jadi jernih ini gara-gara teman-teman Jiro Luger ini. Iya mas. Dipinjemin. Terima kasih nih teman-teman Jiro Luger ya. Nah berarti dari itu tadi apa namanya dari panggung ke panggung tadi setelah dari komunitas ya bikin komunitas sekarang berkarya lebih serius. Iya. Ada satu hal yang ingin aku tanyain mas. Sebenarnya tadi sih udah kita obrolin sebelumnya. Iya. Kalau teman-teman itu biasanya yang dari daerah ya. Iya. Aku kan juga dari daerah Solo, dari Jogja. Iya. Biasanya terus kalau berkarya itu wes ke ibu kota gitu. Kita dari daerah yang orang-orang Jakarta sebut Jawa. Karena Jakarta itu Jawa. Saya kadang ke sana ngambil gunting mas saya gunting itu Jakarta nih biar bisa. Rasanya kayak gimana gitu kalau bahkan dari dulu Jawa. Mas, ini aku sekalian cerita ya terkait hal itu. Nanti aku mau nanya juga. Waktu aku kuliah di Jogja kan kuliah. Kan banyak teman-teman dari Jakarta. Nah teman-teman dari Jakarta aku kenal sama mereka gitu dan mereka kan dengan slogannya lu gue. Iya. Aku tuh minder mas. Minder karena ketika aku ngomong lu gue
kan medok. Iya, iya. Tapi kalau nggak ngomong lu gue, aku ngomong aku kamu, mereka juga terus kayak aneh. Gitu. Aneh. Jadi aku mengalami keminderan orang daerah. Karena kayaknya aku kamu kalau di Jakarta buat orang yang udah ada pacaran gitu. Aku paksain untuk ngomong lu gue meskipun seperti dokter Tirta ya Mas. Oke. Oke. Nah, kalau ya itu tadi, setelah itu kan biasanya ke ibu kota, iya, ke Jakarta. Iya. Karena industrinya di sana. Iya, dirimu sebenarnya kan mampu gitu untuk ke sana. Gitu. Kata teman-teman, iya. Gitu, Mas. Tapi kenapa? Boleh cerita nggak? Kenapa kok kamu tidak mau merantau ke sana? Sebenarnya yang ngajak ke sana tuh banyak banget, bahkan dari 5 tahun, 6 tahun sebelumnya. Tapi kalau dulu masih benar-benar, kalau awal-awal karir itu karena mindsetku tentang Jakarta tuh masih serem banget, Mas. Karena kalau patokannya dari TV, di Jakarta kan sering banyak berita-berita yang apalah, maksudnya kriminalnya kayak tinggi banget toh, Mas. Iya. Terus di film-film juga banyak ya tentang kamu turun dari kereta nanti dicopet, apa. Nah dulu tuh ke distrak pengaruh itu loh Mas, kayak berarti Jakarta ini serem banget gitu. Jadi dulu kalau ke Jakarta nggak mau dulu, terus nggak mau. Lama-lama mencoba ke sana ya akhirnya ya. Ini ada yang melu itu Mas, ngobrol Mas, di topimu ada kupu-kupu Mas. Oh iya. Ikutan ngobrol gitu. Logo slang di. Nah itu dulu awal-awal benar-benar takut, tapi lama-kelamaan ke sana ya sakjane ya tergantung kitanya juga kok. Ini kalau kita persiapannya kesananya siap, semua ya bakalan lancar gitu, tergantung perencanaan akhirnya gitu, persiapan. Terus berarti dirimu nggak jadi ke sana karena ada rasa homesick gitu ya? Sebenarnya yang belum sekarang sih udah bisa Mas. Gitu, nanti takutnya kangen Jogja ya gitu. Nah sebenarnya kalau dulu tuh homesicknya parah Mas. Dulu saya kan pernah kompetisi Indosiar Suca itu loh. Berapa lama itu di Jakarta? Itu sebulan lebih, 2 bulanan lah. Terus homesick Mas. Nah itu kan harus, namanya akademi kan harus ada asramanya loh Mas. Iya. Itu sampai saya sering bela-belain bayar tiket sendiri buat pulang ke Jogja cuma setengah hari sehari gitu, balik lagi ke Jakarta. Sebegitu homesicknya. Kalau sekarang sih sedikit-sedikit bisa berkurang lah homesicknya, dengan cara mungkin saya selalu ada ritual Mas sebelum ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta tuh saya harus benar-benar menikmati Jogja yang deso banget. Atau setelah ke Jakarta yang terlalu kota banget, saya harus ada yang sesuatu yang deso banget. Karena saya sering merasa kayak oleh aku terlalu modern, terlalu yang ini apa ya, ngerem untuk supaya tidak larut dalam modernitas. Nah itu Mas, karena kayak gitu. Jadi sebelum ke Jakarta saya selalu ke tempat teman saya namanya Coib yang rumahnya deket sawah gitu. Cuma kayak kalau dianimasikan kayak menyerap aura-aura desa untuk bekal ke Jakarta yang metropolitan. Dan itu caramu untuk mengurai homesickmu itu. Bener Mas. Sebegitu homesicknya berarti. Iya. Ternyata ya. Iya. Sama kadang berpikir juga untuk mengurangi homesick dengan cara, loh aku nih Jakarta yang boleh duit ngomong ngomong juga gitu. Nah itu kadang mengobati juga. Mengurangi homesick Mas. Nah, pertanyaan terakhir ini Mas. Kalau sebegitu homesicknya dirimu. Iya. Jogja itu menurutmu buat seorang mukti untuk Jogja? Jogja itu adalah rumah Mas. Hampir semua tempat di Jogja ini saya merasa nyaman. Ini bukan romantisasi ya, ini yang saya rasakan. Karena di rumah ini ya, maksudnya kampung halamannya kan di sini. Iya. Ya boleh-boleh aja gitu, maksudnya mengartikan Jogja buat dirimu. Magic nggak bisa ditenangin gitu. Bahkan teman-teman saya pun yang teman-teman Jakarta yang kesini pun selalu jarang ada plan. Yang bikin mereka kesini terus tuh ya kayak nggak tahu kenapa. Cuma di sini makan, tidur, ngobrol aja mereka udah cukup. Kalau tentang wisata itu ya lah wisata ya. Itu aja dong. Ya. Lebih tentang magicnya nih yang nggak tahu ya kenapa ya. Susah dijelasin Mas. Sama mungkin lingkungan juga kayak di Jogja ini. Alhamdulillah masih banyak orang-orang yang mukanya kalau di jalan tuh nggak terlalu tegang.
kayak nggak takut gitu loh. Kalau di Jakarta kan bos. Maksudnya kalau ada rasa takut gitu. Jadi disitulah kamu selalu merasa rumah ya? Iya. Merasa di rumah ya? Saya di rumah Mas di Jogja Mas. Ya, berarti sebegitu homesicknya dirimu. Iya Mas. Dan kamu menganggap bahwa Jogja ini Rumah. dimanapun adalah rumah. Rumah berarti. Iya. Ya kayak kura-kura rumahnya di Cangkang, nah ini Cangkang saya lah gitu. Bahkan ketika perjalanan darat atau apa, darat sih biasanya. Itu kalau udah mau mepet Jogja itu saya bisa senang gitu. Walaupun macet tuh bisa ada rasa wah kayak merasa aman gitu loh Mas. Iya. Kalau di tempat lain tuh kayak wah siapa tahu ada Itu ada seperti ada rasa anak kecil gitu ya. Iya, gitu ya. senang gitu, Ini, Mas. bermain gitu. Ya. Hmm. Kembali ke. Oke. Ini ada terkait dengan homesick. Iya Mas. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman yang selalu kesulitan untuk meninggalkan kamu halaman? Apakah kamu malah menyarankan wis kowe nang kamu halamanmu aja atau ya kamu harus punya keberanian? Ya. Kalau saran saya sih hidup ini tentang kompromi-kompromi Mas. Ini tentang Kompromi. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita usahakan itu selalu tetap ada kompromi. Jadi ibaratnya segala hal tuh nggak harus 100% gitu. Segala hal tuh nggak harus tidak 100%. Jadi ya kayak keinginan gitu ya wis lah 70% aja. 30%-nya buat kompromi. Dulu saya pengen maksain bener-bener di Jogja dan kayak anti banget keluar kota, anti tapi ya tanpa ada kompromi. tanpa kompromi. Tapi akhirnya setelah perjalanannya hidup ada kebutuhan, ada apa, mikir masa depannya tetap harus kompromi. Jadi meskipun memilih di kampung halaman, yaitu adalah sebuah kompromi tersendiri. Benar Mas. Kalaupun masih harus keluar dari kampung halaman, yaitu sebuah kompromi. Kompromi. Oke. Untuk ya, hidup adalah tentang kompromi. satu kompromi, Kompromi yang lain. Udah, gitu aja ya. Oke, terima kasih, Pindut. Ya. Atur nuwun. Makasih banyak sih. Dan gitu aja teman-teman, terima kasih. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan sahabat lainnya. Selamat hidup sadar ya.